muka nggak? Ada muka nggak, Ci? Mangat. Mengedok. Berarti yang penting suaranya aja deh, Bang. Soalnya muka abang ada di sini. Abang ini sama siapa? Abah? Nggak boleh. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting suaranya aja. Suaranya kurang jelas soalnya. Jelas nggak? Enggak. Apa kita mulai? Suaranya jelas nggak? Apa, Bang? Suaranya jelas atau enggak? Suara abang nggak jelas. Jelas nggak suaranya? Nah, ini baru jelas. Kejauhan. Suara abang deket lah. Deketin aja. Nah, Iya. mana nih ngomong sama siapa gambarnya nggak ada? Gak apa-apa. Lebih baik kayak gini sambil ngerekam daripada nggak ada suaranya kan. Tapi di situ Rindi ngeliat ada nggak gambarnya? Tapi Cici ada nggak gambar kami berdua? Ada, tempat aku ada. Tempat abang nggak ada ya? Ya berarti emang HP-nya minta di biru. Ada nggak Ci? Oh iya, Ya kita lanjut. tanya dulu nonton. Ada tuh, berarti emang tempat abangnya. Ya. Kita mulai aja lah ya Bang ya. Boleh. Oke. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat abang dan teman-teman yang nonton live ini. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang live pada siang hari ini. Oke, perkenalkan nama saya Rindiani. Saya di sini sebagai moderator untuk memandu sharing season pada siang hari ini dengan tema pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi yang bakal disampaikan sama abang pemateri kita ini. Sebelumnya kenalin dulu dong Bang. Oke. Terima kasih sebelumnya moderator gitu. Aduh. Ya, sebelumnya teman-teman yang bagi yang nonton ada siapa ini? Ada Lutfi, Irfan, Livia. Kenalin, nama gue Andra Pahiga Yudo. Sekarang lagi merantau gitu kan, lagi merantau di Jakarta. Kebetulan memang gue sendiri asli Lampung kayak gitu. Kebetulan memang masih ada kaitan saudara dengan Rinti gitu. Sekarang lagi kuliah di UNJ gitu aja sih, simpel mungkin ya. Kuliah di Jakarta ya Bang, merantau ya? Betul sekali merantau kita. Merantau di kota orang. Jadi pengangguran terselubung. Jadi pengangguran dong, sama dong. Enggak dong, agak beda dong. Kalau Rindi kan ya masih sama orang tua lah. Kalau kita di sini kan jauh sama orang tua. Mungkin itu sedikit yang membedakan kan. Ya, kasihan banget sih Bang. Oke, langsung ke ininya aja ya, materinya aja kali ya. Berat. Oke, jadi gimana sih Bang menurut Abang itu tentang pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi ini?
Eh, Sebenarnya temanya cukup menarik ya, apalagi sekarang ini kan kita tidak terlepas dari zaman digital. Nah, kalau bicara soal pemanfaatan, memang pada akhirnya kan kita sebagai manusia dengan adanya eh, media sosial ini, itu kita sebagai manusia mau kita manfaatin untuk apa sih sebenarnya, kan gitu ya, bicara nanti sebelum pengertian dan lain-lain. Positif atau negatifnya itu ada di kita, seperti itu. Kalau bicara soal mungkin apa namanya terkait apa pengertiannya, kita mungkin udah sama-sama tahu bahwasannya peran dari pemanfaatan media sosial itu kan bagi masyarakat sangat apa ya, sangat penting gitu di kalangan masyarakat kayak gitu. Dan ada mungkin beberapa yang eh, apa ya, poin-poin atau peran dari media sosial kayak gitu, mungkin sebagai media alternatif atau sebagai sarana informasi dan sebagainya. Mungkin itu ada lagi mungkin yang mau ditanyakan. Oh, jadi seperti itu. Nah, kalau kita berbicara soal media sosial kan artinya nggak, kita berbicara soal jenis di situ, kita berbicara soal manfaat apa yang tadi ditanyain sama Rindi gitu kan, terus kegunaannya untuk apa kayak gitu. Nah itu kan berbicara soal jenis banyak ya, kalau kita bicara soal jenis media sosial. Contohnya kalau mungkin hal yang umum lah di kalangan kita, dari kalangan ke bawah sampai ke atas, mungkin kita pakai gitu, pakai semua media sosial ini. Salah satunya kayak Facebook, mungkin apalagi Twitter, bahkan Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Kayak gitu. Kalau Rindi kira-kira pakai media sosial apa aja nih? Pasti banyak dong media sosial. Karena kan sekarang penting banget ya. Apalagi di zaman milenial sekarang kan pastinya dari Facebook, Instagram, dan lain-lain itu pastinya semua informasi ada di situ. Jadi bagi kaum milenial itu penting banget buat uh, media sosial ini gitu. Jadi bagaimana tuh Bang kalau misalnya manfaatnya disalahgunakan tuh? Gimana? Jadi bagaimana tuh kalau misalnya media sosialnya disalahgunakan? Gimana kalau media sosialnya disalahgunakan? Iya, kan biasanya Oke. ada kan kalau misalnya kan yang seperti Abang tadi jelaskan kan kalau itu manfaat baiknya ya. Coba kalau kita kan biasanya sebagai informasi itu kadang ada yang hoax, kadang ada yang real gitu. Kita membedakannya itu seperti apa gitu. Halo? Ya. Ya. Jelas tidak? Kalau dari Bang Andra sih, apa tadi pertanyaannya, Rin? Iya, kan tadi dijelasin tentang manfaat baiknya ya. Kan kita ini di zaman milenial, di zaman kita sekarang itu kan kita nerima informasi itu ada yang hoax dan ada yang tidak gitu kan. Nah, kita tuh membedakannya tuh seperti apa gitu. Oke. Ya, tadi kan udah sedikit bicara soal apa namanya, manfaat ya. Nah, kalau kita bicara soal
media sosial, nggak usah bicara soal media sosial aja deh. Kita berbicara soal kehidupan di dunia ini kan pasti ada dua hal. Ada dua hal. Yang pertama mungkin tadi dampak positif ataupun dampak negatif. Nah, kalau tadi dampak positifnya udah dijelasin kan sedikit. Nah, mungkin ada apa sedikit dampak negatif yang memang pada akhirnya kita sebagai masyarakat tuh kurang sadar bahwasannya eh, media sosial ini seharusnya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, contohnya mungkin salah satu dampak apa ya? Ini menurut saya mungkin teman-teman yang nonton di sini bisa berpendapat lain. Ini salah satu menurut saya dampak negatifnya adalah kita dengan adanya zaman digitalisasi ini yang sangat luar biasa gitu, kita kurang antara interaksi antara sesama manusia. Kita sering contohnya menjauhkanlah agak komunikasi kita kurang. Mungkin contohnya simpel dan sederhana. Kalau kita nongkrong nih sama teman-teman, kebanyakan di zaman sekarang itu apalagi anak-anak muda nih cowok maupun cewek gitu kan itu eh, apa untuk saling berkomunikasinya secara langsung itu jarang. Sekarang malah kebanyakan main HP sendiri, mungkin terus main apa lagi, main game dan yang lain sebagainya, masih banyak, masih asik sama dirinya sendiri kayak gitu. Itu salah satu menurut Bang Andra mungkin sedikit negatif gitu. Terus yang kedua, ini belum berbicara soal ini ya, mungkin berbicara soal bagaimana kita membedakan hoax atau tidaknya. Nah, terus yang kedua tadi kalau yang satu mungkin menjauhkan orang-orang yang sudah dekat kayak gitu kan. Salah satu yang kedua eh, kita dengan adanya era media sosial ini yang sangat luar biasa, itu kita sekarang sering atau lebih apa ya terbiasa, mungkin bisa dikatakan kita lebih kecanduan ya terhadap internet gitu, bahkan kita tidak bisa lepas itu yang namanya dari internet kayak gitu. Rindi juga mungkin Bang Anda yakin nggak bisa lepas tuh dari internet kayak gitu kan, kalau nggak ada internet sama sekali kan ya beliin kuota dong kayak gitu. Iya. Nah, itu yang masih yang kedua, masih banyak sebenarnya dampak-dampak negatif, apalagi bagi anak-anak, gitu kan. Kalau kita bicara soal dampak negatif ini kan dari kalangan bawah sampai atas, pasti itu ada yang namanya dampak negatif. Tapi yang perlu kita eh, tanamkan adalah bahwasannya media sosial ini itu yang harus kita tanamkan adalah banyak sekali manfaatnya. Nah, itu yang tadi Bang Anda sampaikan. Ketika kita bisa memanfaatkan itu semua, itu cukup baik. Apapun itulah, gitu. Tergantung kita sebagai manusianya. Terus balik ke pertanyaan tadi, terkadang kita sebagai masyarakat itu susah banget bedain apa namanya berita benar atau berita yang tidak benar, itu kadang sangat susah. Tapi memang jujur dari Bang Andra sendiri terkadang kita masih agak susah ya bedain berita mana yang benar sama yang hoax kayak gitu. Nah, tapi yang perlu ini Rin, yang perlu apa kita ketahui, kita harus lihat nih sederhana banget ya. Kedengeran nggak suaranya? Kedengaran. Yang sederhana banget, kita itu harus bisa apa ya, melihat kredibilitasnya sumber sih, sumber dari informasi itu. Kayak itu. Kita lihat biasanya kalau kita lihat dari sumber-sumber yang
resmi, itu kan bisa bisa dilihat tuh gimana sih cara membedakannya sumber resmi atau tidak. Ya, kita sebagai mahasiswa ya pasti udah tahu sih sedikit ya terkait situs web itu mungkin yang hoax atau tidak kita bisa lihat dari sumber atau situs web mungkin dari pemerintah atau organisasi yang apa ya yang mungkin media itu ter apa platform di digital kayak gitu atau tercatat di ada namanya kalau di ini tuh apa ya eh, di pers lah kayak gitu. Di persnya itu ada periksa sumber asal informasi atau kredibilitas media kayak gitu. Nah, itu salah satunya kita membedakan nantinya hoax atau tidak. Sebenarnya yang paling kita apa ya perlu sadari kita itu di zaman sekarang juga jangan hanya ketika kita mendapatkan sebuah informasi itu jangan langsung kita main-main sebar aja kayak gitu. Nah, kita harus lihat dulu nih, ini medianya dari mana sih? Ini media apa sih? Kayak gitu. Nah, itu yang harus kita apa ya? Kita pahami juga kayak gitu. Banyak sekali, banyak banget kayak gitu kan. Kita ketika dapat informasi, belum tentu itu informasi itu benar. Kita udah main sebar sana sini, sebar sana sini kayak gitu. Apalagi di zaman sekarang kan hati-hati tuh udah ada undang-undang UTE kayak gitu kan. Itu sih mungkin ya. Kalau Rindy mau nambahin mungkin Bang, nggak cuman itu untuk apa mengetahui berita itu hoax atau tidak kayak gitu. Oh, kalau kita udah bicara soal hoax atau tidak kan panjang banget tuh ya umum kayak gitu. Kita masih ngebahas manfaatnya itu apa sih media sosial kayak gitu kan. Gitu. Tadi ada yang nanya nih. Nah, itu sekarang udah bedain mana yang bener, mana yang enggak. Itu tadi ya, mungkin udah sedikit dijawab. Terus ada Masya Allah. Terus ada contoh kalau lagi nongkrong. Ya, tadi udah dijawab juga. Contoh lagi nongkrong ya, simple lah. Mungkin kalau teman-teman kayak Rindi atau teman-teman yang nonton di sini, ada yang nonton nggak? Nggak ada yang nonton. Kayak gitu. Tadi udah dijawab lah ya, Iya. nongkrong ya. Gitu, Ri. Oh, seperti itu. Jadi ngelak ya bang? Iya, ngelek. Ngelek, ngelek. Makanya HP-nya Oke. geser mulu, geser mulu. Ya. Jadi ya seperti itu, bicara tentang pemanfaatan media sosial ternyata benar-benar banyak ya bang ya, benar-benar dalam banget gitu. Apalagi semakin berkembangnya zaman, semakin penting banget, melekat mendarah daging seperti itu. Oke. Ini ada yang nonton ya sih? Nggak Nah. ada. Tadi ada yang nonton. Oke, lanjut aja, Nggak Bang. harus. Oke. Aktif aja. Tanya-tanya apa. Oke, lanjut. Alta. Jadi kalau untuk bicara tetap baik buruknya ya itu tadi dampaknya juga ya, Bang ya. Untuk mengakses informasi kayak kita perlu banget buat telaah apa ya? Buat ini mana nih yang hoax, mana yang enggak gitu. Yang kata Bang Andra bilang tadi. Jika teman-teman ada yang bertanya, silakan ke kolom komentar. Tadi ada yang nanya nih. Aduh.
Kayaknya ada yang nonton. Idoi, halo atau bisa. Rin, Masih ngelap nggak, Bang? udah ada suaranya. Ya. Bang, bisa dijelasin nggak peran-peran penting dalam informasi pemanfaatan media sosial ini apa saja gitu? Gimana? Bisa Abang jelasin nggak peran-peran penting gitu untuk pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi ini bagaimana gitu? Oh, ya, terkait peran. Tadi udah dijelasin sedikit terkait peran. Berbicara Ya, soal lebih. manfaat, tentu di situ ada peran di baliknya kayak gitu. Sebenarnya peran media sosial itu apa sih kayak gitu. Nah, kalau di kalangan kita kan di sekarang di masyarakat Indonesia peran media sosial itu cukup banyak. Sebelum kita bicara soal apa namanya poin-poin apa sih apa manfaatnya itu apa aja kayak gitu. Nah, perannya sebenarnya ada ada banyak banget kayak gitu. Ada banyak banget sebenarnya tergantung dari eh, kita mau ngapain sih media sosial ini mau kita apain kayak gitu. Nah, kalau kita berbicara soal peran yang umum mungkin ya, yang umum ataupun dari beberapa sumber yang ada di jurnal ataupun lain sebagainya, itu salah satunya mungkin sebagai apa ya eh, media alternatif itu bisa kayak gitu. Terus sebagai kita komunikasi itu salah satu itu fungsi ya, sorry itu lebih ke fungsi kayak gitu. Kalau ke perannya itu dapat menjadi sebuah informasi yang menurut Bang Andra itu lebih gampang banget diakses. Yang kedua dapat di apa ya mudah dipahami kayak gitu dengan mungkin dengan media tentunya ketika kita berbicara soal media sosial ya kita butuh media dong kayak gitu mungkin medianya telepon ataupun laptop bahkan komputer dan terakhir mungkin harus ada apa sinyal kayak gitu itu tadi ya mungkin perannya itu ada sebagai alat mungkin untuk memberdayakan organisasi itu bisa juga menyampaikan sebuah aspirasi-aspirasi kepada masyarakat, mungkin aspirasi-aspirasi kepada publik kayak gitu ke teman-teman mahasiswa. Nah, itu mungkin sedikit apa ya? Peran gitu. Nah, tergantung juga nih media sosial ini lagi-lagi tergantung dari penggunanya kayak gitu. Penggunanya bagaimana? Hilang rindinya nih. Ya. Suaranya terdengar tidak? Dengar dong, dengar. Oh, jadi peran pentingnya salah satunya yang seperti dijelasin sama Bang Andra tadi ya. Wah, menarik sekali sepertinya nih. Iya. Citra, halo Citra, Tina, siapa ini? Tita Nurayu, teman semua ya? Iya. Jadi kalau kalian pengen bertanya seputaran pemanfaatan media sosial ini boleh di chat di kolom komentar. Boleh Mumpung tanya-tanya Bang tanya. Andra tanya-tanya dong. Jadi media sosial ini sebagai platform digital ya Bang ya. Ya, itu salah satunya.
Ya, banyak sih kalau Jadi kita kadang kadang gini, kalau kita bicara soal eh, manfaat kan tergantung dari orangnya juga ya. Mungkin dari iya. Rindi, contoh Rindi gunain Instagram kan mungkin menurut atau pendapat Rindi mungkin sebagai apa sumber informasi terus sebagai komunikasi kayak gitu. Mungkin kalau dari Bang Anda sendiri beda. Oh, Bang Anda cuma mau ini aja supaya apa viral aja supaya pengen tahu kan beda-beda ya kalau bicara soal manfaat setiap orangnya punya ininya masing-masing. Punya manfaatnya berbeda. Apa yang dia inginkan kadang berbeda sama yang lain kayak gitu. Hmm, Kalau Rindi nih, abang tanya nih, kalau Rindi media sosial lebih banyaknya itu digunain untuk apa? Contoh, misalkan eh, apa Instagram itu digunainnya untuk apa atau WhatsApp untuk apa? Nah, kalau Rindi kebanyakan untuk apa sih kalau media sosial nih? Atau hanya sebagai komunikasi dengan teman atau sebagai pembantu lagi sebagai apa ya mungkin atau sebagai hanya sekedar ya nggak ada gunanya juga kayak gitu. main game, menghibur diri Nah, sendiri. mungkin main. Nah, itu Mungkin mungkin seperti main itu yang game. dimaksud. Ya, sebenarnya kan kalau di ya benar kata Bang Andro tadi kan banyak banget manfaat gitu loh tentang media sosial ini gitu. Apalagi pelajar, mahasiswa itu benar-benar apa ya? Benar-benar berguna banget gitu loh untuk sekarang gitu. Salah satunya Rindi sebagai mahasiswa kan ngegunain dulu itu di zaman sekolah itu bisa aja gitu kan kayak ngakses internet cuman kayak buka Google Google kayak buka-buka artikel gitu doang kan. Ada artikel yang kata Rindi tadi yang mana isi bedain mana yang hoax mana yang enggak gitu. Nah, itu sekarang itu ada yang bener-bener real gitu. Kita bisa ngakses artikel itu lebih dalam lagi kayak kita buka Google Scholar itu karena Rini baru tahu gitu kan. Oh, ada Ya, Google itu Scholar di situ di dalamnya ada kalau artikel dari jurnal gitu artikel. kan. Nah, untuk kayak semacam media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook, bahkan media Twitter gitu, media lainnya tuh itu bisa juga menghasilkan sekarang itu bisa juga menghasilkan usaha gitu. Kita bisa Oh usaha, iya. kita bisa ya kita bisa pokoknya banyak banget di sini manfaatnya gitu. Jadi perbedaan perbedaan zaman dulu sama sekarang itu beda banget. Apalagi zaman yang 90-an kali ya. Itu Iya. nggak ada nih yang kayak gini. Bahkan sekarang itu kan serba ini ya, serba digital. Jadi kalau misalkan mau makan, mau makan, kita mau makan tinggal pesen gitu. Kita mau Oh, menghibur diri sendiri, artinya kita ada artinya berarti media sosial sangat mempermudah lah ya. iya mempermudah banget Nah, untuk di zaman Gen Z ini. oh, gitu. Oke. Ini ada siapa nih? Oh, Tom Muhaimin. Gimana Muhaimin? Nah, Nah, Muhaimin ini, Rin, dia jurusan ilmu komputer. Masya Allah. Masya Allah. Tahu Nah, dia soal apalagi media, berbicara soal media, terus digital zaman digital zaman dia luar paham luar banget itu biasa kalau banget. kita ngomongin itu tuh si Muhaimin tuh nonton tuh dia. Halo Muhaimin. Nah, yang penting Ren kita ya apalagi
kalau kita berbicara soal media sosial, pasti kita bakal bicara soal medianya, ya nggak sih? Medianya itu apa? Medianya mungkin di HP, laptop, segala macam. Kayak gitu. Iya. Nah, kalau untuk di era sekarang, yang penting itu, apa ya, eh kita harus benar-benar bisa eh menggunakan gadget itu jangan sampai Benar-benar kita kita. terlalu terpaku sama yang namanya gadget ataupun HP. Nah, tugas kita adalah mungkin kalau kita udah bisa kali ya ngaturnya kayak gitu. Cuman perkaranya kan masih banyak teman-teman kita bahkan yang di Lampung sana itu banyak banget yang udah kecanduan terkait HP. Bahkan kalau kita bicara soal media sosial nggak usah orang sana deh, Bang Andra ataupun Rindi mungkin bicara soal media sosial kan udah kecanduan sih mungkin. Rindi dalam sehari berapa jam tuh menggunakan Instagram? Biasanya sambil tidur-tidur main scroll Instagram segala macam kayak gitu kan. Kan Nah, bisa sampai 24 jam ya. bisa 24 jam itu kan udah apa ya bisa dikatakan udah dibilang kecanduan sih ya. Tapi nggak apa-apa tergantung kalau memang itu pada akhirnya itu ada value yang eh, bagus atau nilai yang lebih dan itu positif, yaitu kalau kata orang Sundanya sok-sok sok-sok wae atuh gitu ya. Kayak gitu. Cuman kalau kalau eh, positif banyak negatifnya ya kita tinggalin aja kayak gitu. Nah, apalagi kita punya adik-adik, punya ponakan, bahkan di umur yang ya umur sekarang umur 4 tahun 5 tahun udah tahu TikTok goyang-goyang segala macam. Nah itu tugas kita kayak abang-abangnya engah-engahnya atau kakak-kakaknya ya membatasi kalau bisa apalagi kalau itu salah satu peran dari kakak juga dari orang tua itu untuk bisa membatasi bagaimana pada akhirnya adik-adik kita ini kalau nggunain HP atau gadget ya bisa tahu waktu lah kayak gitu supaya apa kita nggak terlalu kecanduan dengan HP kayak gitu mungkin balik lagi ke tadi kita terlalu jauh kayak bahas eh, HP tapi memang ya kalau kita bicara soal media sosial ya kita pasti bahas soal medianya juga gitu. Wah, ternyata banyak sekali sih. Oh, ada lagi nggak yang ingin ditanyakan teman-temannya abang? Nggak ada yang nonton teman-teman abang tuh. Tapi kalau Rindi pakai jenis apa aja media sosial yang udah dipakai? Oh, jadi kita yang kesimpulan yang abang bilang tadi kita kita kan udah apa ya? Udah ya sedikit-sedikit paham lah ya. Jadi kalau kita punya adik pasti kita ya bisa ngatur membatasi gitu kan apalagi sekarang itu ya banyak kasus yang terjadi jadi kita menghandle harus bisa menghandle bukan cuman anak kecil deh kita yang di dalam kita sendiri pun kita kadang nggak bisa menghandle media sosial gitu. Uh, Jadi intinya kita harus menghandle ya bang ya. ya membatasi lah untuk adik-adik kita. Ya kalau udah apa udah cukup umur sih nggak apa-apa ya mungkin ya. Cuman kalau masih di bawah umur kan ah alangkah baiknya dibatasi kayak gitu. Apalagi Rindi banyak adik, banyak ponakan kayak gitu kan. Terus tugas seorang kakak itu menjaga, bukan dibiarin aja itu adik-adiknya. Jadi seperti itu.
Teman-teman ada di sini ada yang ingin bertanya seputaran media sosial. Gak apa-apa, tanyain aja. Media sosial kan sebagai ini ya sarana informasi kita udah melekat di dalam diri kita. Tapi intinya kita harus bisa menghandle itu semua. Manfaatnya yang seperti Abang bilang tadi, Bang Andra bilang tadi, itu manfaatnya banyak sekali ternyata. Dari segi peran, dampak buruk dan dampak negatifnya. Seperti itu. Ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Aduh. Sepertinya sudah ini Bang. Sebenarnya sudah cukup kali ya. Kalau untuk bicara media sosial kan banyak banget. Ya. Karena gini Rin, Rini ngambil judulnya terlalu apa ya, general, ini banget kalau kita bicara soal pemanfaatan media sosial terlalu ngelebar. Kalau misalkan pemanfaatan media sosial, Instagram, lebih ke substansinya itu lebih enak, lebih dalam. Kalau ini kan banyak banget ini kemana-mana bahasnya. Sebagai informasi, manfaatnya itu apa? Media kan banyak banget itu, nggak cuma satu media. Kita berbicara soal banyak banget yang mau yang mudah kita inilah. Selebihnya kita gali sendiri dong. Oh iya dong. Baik, itu saja ya Bang ya penjelasannya Bang. Iya. Anggit. Abang kayak ngomong sama hanturin, Rin. Nggak ada gambar. Terima kasih banyak Bang. Makasih banyak manfaatnya. Oh, jadi gini. Masih banyak Bang Andra, Ketua HMI Korkom Universitas Negeri Jakarta. Siapa? Bukan nih. Oke. Ya intinya itulah. Ya, baiklah. Udah di ini juga. Udah di stopin juga. Udah direkod belum? Udah ini. Udah di 37 menit. Kasih banyak loh Bang. Hah? Terima kasih banyak. Kedengaran suara ini? Dengar, kecil lah. Ya karena Rindi lagi nggak di rumah, jadi kan banyak sayup-sayup. Emang lagi di mana? Ih, kepo. Aduh. Main terus Rin dan kamu. Pacaran terus. Insya Allah. Aku difitnah terus. Ini udah ke ini kok Bang. Oke, makasih banyak Bang ya. Terima kasih banyak. Kok bisa sempit? Terima kasih banyak buat Bang Andra seputaran media sosial ini. Kurang lebihnya ya seperti itu ya Bang ya. Kita nggak bisa yang namanya buat ngejelasin karena kan ini seginya yang kata Abang tadi banyak banget gitu loh informasi gitu. Jadi itu saja, kurang lebihnya saya sebagai moderator kurang lebihnya mohon maaf gitu. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih banyak loh Bang.